Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Bocah Saham. Channel ini ada untuk memberikan edukasi kepada teman-teman semua investor dan trader di seluruh Indonesia secara gratis. Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai order book. Bagaimana cara membaca order book dan bagaimana mendapatkan profit maksimal dengan pemahaman yang benar mengenai order book. Oke, sebelum saya lanjutkan, kami mohon dukungan teman-teman agar channel ini dapat terus berkembang dengan cara subscribe dan klik like video ini. Oke, kita mulai saja. Saat ini kita akan membahas mengenai order book. Oke, saya akan memberikan gambaran mengenai apa itu order book. Ya, kita bisa melihat ada dua tampilan order book seperti ini. Bisa yang horizontal dibagi dua, di sini bagian bid dan di sini bagian offer. Kemudian bisa juga dibuat secara vertikal, ya. Ada bid di sini dan yang di bagian atas adalah offer. Oke, jadi teman-teman bisa menggunakan yang manapun. Kalau saya lebih suka yang vertikal ya. Jadi kita bisa melihat secara vertikal bagaimana order book yang sedang terjadi. Nah, apa sih order book? Order book adalah seperti namanya order book, buku order. Jadi penulisan atau data mengenai order-order yang sedang ditempatkan atau order yang sedang berlangsung. Oke? Nah, jadi teman-teman ada beberapa istilah yang saya mau jelaskan kepada teman-teman. Yang pertama bid, offer, bid volume, offer volume, ya. Yang pertama bid. Bid adalah harga di mana orang ingin membeli. Offer, harga di mana orang ingin menjual. Nah, bid volume adalah jumlah order yang ingin ditempatkan pada harga pembelian ini, ya. Jadi contoh pada 1300 ada antrian 670 lot yang ingin membeli. Sedangkan pada offer volume artinya ada 2300 lot yang mengantri untuk menjual di harga 1305. Oke. Nah, kita bisa lihat dalam bentuk yang horizontal atau yang vertikal seperti ini. Terserah teman-teman. Oke, itu mengenai pengertian bid, offer, bid volume, dan offer volume. Nah, ada satu lagi yang saya harus beritahukan kepada teman-teman adalah bagaimana cara perubahan harga terjadi di pasar saham. Oke, jadi kita lihat ini harga pembelian termurah dan ini harga penjualan termahal ya. Jadi jika teman-teman mau beli, maka teman-teman bisa beli dan langsung mendapatkan harga yang teman-teman inginkan pada 1305. Oke? Karena di sini ada orang yang sudah mengantri untuk menjual. Sedangkan jika teman-teman mau beli di harga 1300, maka teman-teman harus antri di setelah 670 lot ini. Nah, jadi jika teman-teman mau beli sekarang dan mau langsung dapat barangnya, maka teman-teman harus beli di 1305. Sedangkan jika teman-teman mau ngantri, bisa ngantri di harga 1300. Nah, sama juga halnya dengan jika teman-teman ingin menjual. Nah, jika teman-teman menjual di harga 1305, maka teman-teman akan antri setelah antrian 2300 lot ini. Tapi jika teman-teman ingin menjual dan langsung terjual, maka teman-teman bisa menjual di harga bid, yaitu harga di mana orang lain 670 lot ini sudah mengantri untuk membeli barang yang ingin teman-teman jual. Oke? Nah, itu prinsip bid dan offer dan bagaimana teman-teman bisa menjual atau membeli saham teman-teman. Nah, satu lagi yang harus saya beritahukan adalah passive buyer dan passive seller. Nah, apa itu? Jadi, kalau kita lihat ya, ini bid volume. Artinya, ini antrian orang-orang yang ingin membeli di harga-harga ini. Oke? Nah, kita juga bisa namakan para pengantri ini, para pembeli di harga ini adalah passive buyer atau pembeli yang pasif. Kenapa pasif? Karena mereka hanya menempatkan pembelian hak mereka di harga yang ini yang mana mereka cuma mengantri. Oke? Jadi mereka mengantri aja, mereka mengantri di harga-harga ini untuk menunggu ada yang menjual barang di harga yang mereka ingin beli. Oke? Begitu pula dengan seller. Ada juga yang namanya passive seller. Nah, jumlah volume ini adalah para passive seller. Mereka hanya menunggu untuk menjual di harga yang mereka inginkan. Oke? Nah, itu dia. Ada passive buyer dan ada passive seller. Itu yang kita lihat di offer volume ini. Oke? Jadi di total bid volume dan total offer volume ini adalah total passive buyer, sedangkan ini adalah total passive seller. Oke? Nah, seperti tadi mekanisme pergerakan harga yang sudah saya jelaskan, ada juga tipe kedua adalah active seller atau active buyer. Apa mereka? Pengertiannya apa? Nah, jika teman-teman lihat ya, harga 1300 ini ada 3000 antrian.
Harga 1.305, ada 1.400 antrian. Nah, jika semua orang pembeli dan penjual hanya mengantri, maka harga tidak akan bergerak. Ya, misalnya di pasar, teman-teman ada yang pembeli ayam. Semua yang mau beli ayam mau beli di harga 20.000, 18.000, 15.000. Sedangkan yang mau jual harga, mereka cuma mau menjual di harga 21, 21.000, 25.000, 30.000. Nah, jika pembeli mau jual di harga mahal, penjual mau jual di harga mahal, sedangkan pembeli mau jual di harga murah, mau beli di harga murah, maka harga tidak akan bergerak dan tidak akan terjadi transaksi. Oke? Jadi setiap ada pembeli harus ada penjual. Untuk itu, di market ada yang namanya active buyer dan active seller, yaitu penjual yang aktif dan pembeli yang aktif. Nah, ketika harga tampilan seperti ini, jika active seller, apa yang mereka lakukan? Mereka menjual barang mereka di harga bid. Nah, sedangkan active buyer, mereka membeli di harga offer. Oke. Nah, kalau kita lihat harga sekarang 305, maka ini sedang terjadi active buying oleh para active buyer. Jadi ada pembeli aktif yang membeli di harga offer. Oke? Saya harap teman-teman mengerti. Kalau teman-teman masih bingung, boleh play lagi ulang video ini penjelasan saya dari awal, atau jika teman-teman masih bingung, boleh tuliskan di kolom komentar, saya akan menjawab pertanyaan teman-teman agar kita semua mengerti apa itu order book dan bagaimana menginterpretasikannya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, tadi saya sudah jelaskan mengenai interpretasinya. Sekarang kita melihat tips-tips yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan profit maksimal. Nah, yang pertama adalah kita harus melihat yang namanya tembok atau wall. Nah, kita bisa lihat di harga-harga tertentu, kita lihat adanya tumpukan volume yang sangat besar. Contoh pada saat ini di saham MDKA di harga 1.290 ada 22.000 antrian lot yang ingin menjual. Ya, ini sangat besar dibandingkan di harga-harga yang lain. Jadi kita bisa bilang ini tembok jual, atau kita juga bisa bilang ini support, ya. Jadi dalam intraday, dalam harian jangka pendek, dalam menit, kita bisa bilang ini support hari ini, oke? Support trading saat ini. Sedangkan pada seller, kita lihat volume terbesar, antrian terbesar adalah pada harga 1.320, yaitu 10.000 lot. Jadi kita bisa bilang support resisten saat ini adalah supportnya di 1290 dan resistannya di 1320. Oke? Tapi teman-teman ingat, ini hanya untuk saham-saham yang normal. Artinya normal apa? Ini untuk saham-saham yang ditransaksikan secara normal, tidak sedang digoreng oleh market maker. Jika saham-saham sedang digoreng, maka kita dapat menginterpretasikannya dengan sangat berbeda. Karena bisa saja bid atau offer yang di sini itu palsu. Jadi bisa saja ditaruh oleh para big buyer dan tiba-tiba ketika harga mendekati, mereka cabut begitu saja. Bisa di withdraw kan? Teman-teman bisa withdraw dan bid atau offernya bisa langsung hilang begitu saja. Oke? Nah, tips kedua adalah saya sering mendengar asumsi yang salah dari para trader semua. Asumsinya apa? Asumsinya adalah ini. Mereka menganggapan bahwa total bid volume jika total bid volume besar dan offer volume kecil, maka harga saham akan naik. Sebaliknya, jika total offer volume besar dan bid volume totalnya kecil, maka harga akan turun. Oke? Nah, ini hal yang kurang tepat pengertiannya, teman-teman. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, jumlah total ini adalah total penjual dan pembeli yang pasif. Oke? Jadi, penjual di sini hanya menunggu. Nah, tapi kita harus memperhatikan yang lebih penting adalah si pemain aktifnya. Oke? Jadi ketika main bola, misalnya, kita nggak perlu liatin apa yang dilakukan oleh pemain cadangan. Kita perlu lihat pemain bola yang di lapangan. Apa yang mereka lakukan? Apakah sedang terjadi pembelian? Apakah pemainnya lagi menyerang? Atau mereka lagi bertahan? Nah, jadi itu yang perlu kita lebih perhatikan, teman-teman, adalah mengenai active buyer atau active sellernya. Apa yang terjadi? Itu yang perlu kita perhatikan. Nah, bagaimana melihatnya? Yaitu dengan melihat di stock order list. Oke? Di sini kita bisa lihat apa yang sedang terjadi, apa yang dilakukan oleh pembeli, apa yang dilakukan oleh penjual. Apakah mereka hanya memasang order di harga-harga yang mengantri, atau mereka langsung menyambar, misalnya langsung beli di harga offer, atau langsung menjual di harga bid. Nah, contoh kita lihat di sini, kita lihat nih pada 11
jam 9:11:48 detik, harga masih 1.305, oke. Kemudian setelah itu ada active buyer nih. Active buyer langsung membeli di harga 1.310, ya kan? 2.000 lot, 3.000 lot. Oke, habis. Langsung habis. Setelah habis, maka harga akan naik. Oke. Jadi ketika offer habis, maka harga akan naik ke harga berikutnya. Dan masih terjadi active buyer, active buying lagi. Pada 1.315 masih ada active buying. Namun habis itu setelah itu kembali turun. Nah, kita lihat ada juga orang-orang yang hanya mengantri. Contoh, ini pada menit ini juga ada yang cuma mengantri, dia mau beli tapi di harga rendah 1260, jadi dia masih mengantri. Oke. Nah, jadi yang kita harus lihat adalah volume-volume besar yang terjadi saat ini di order list ini, apakah aktif buying sedang terjadi atau aktif selling sedang terjadi. Itu yang perlu kita perhatikan, teman-teman, dan kita tidak terlalu mementingkan berapa total bid volume atau berapa total offer volume, karena itu adalah passive player. Kita nggak perlu memperhatikan orang-orang yang pasif. Oke? Nah, contohnya apa? Kita lihat di saham BBRI ini. Kita lihat ya, BBRI. Kita lihat total bid volume hanya 150.000, sedangkan total offer volume 258.000. Nah, kalau anggapan yang mengatakan bahwa kalau offernya gede pasti akan turun karena bid volumenya rendah, sebalikannya. Nah, tapi kita lihat itu bukan anggapan yang benar, karena jikapun bid volumenya kecil dan offer volumenya besar, tapi jika sedang terjadi active buying, maka harga akan terus naik ke over. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman, ini tips lainnya adalah para market maker atau para big player tidak mau harga antrian mereka ketahuan. Oke? Jadi mereka nggak pingin. Kalau mereka ingin menjual, mereka nggak mau langsung menjual di harga itu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat, banyak nih yang mau jual di harga ini. Nah, itu mereka tidak inginkan. Mereka tidak ingin mereka terlihat sedang ingin menjual di harga berapa atau sedang ingin membeli di harga berapa. Mereka lebih ingin menjadi active player yang mendrive harga atau memberikan pergerakan harga. Oke? Saya harap teman-teman bisa mengerti sampai sini. Kemudian saya akan berikan contoh kasus ya. Contoh kasus tentang saham MDKA pada perdagangan hari Jumat kemarin. Jadi, nah, ketika lihat order book, apa saja yang harus teman-teman perhatikan? Ada 3 hal yang menurut saya penting. Yang pertama adalah volume, price, dan bid offer. Jadi, volume, harga, dan bid offer kita harus perhatikan sama-sama. Contoh ya, ini order book MDKA pada jam 9:05 menit. Ya, kita lihat di sini total bid volume ada 54.000, total offer volume ada 22.000, sedangkan volume yang sudah terjadi, transaksi yang sudah terjadi 51.000. Oke? Kemudian pada menit jam 9:21 kita lihat total bid volume 63.000, total offer volume 54.000. Oke? Sedangkan volume transaksi yang terjadi adalah 205.000 volume. Oke? Lot. Jadi kita lihat ada kenaikan 150.000 volume ya, dan ada kenaikan kurang lebih 10.000 bid volume dan penambahan kurang lebih 30.000 dari offer volume. Oke, dan kita lihat harganya, harga tidak berubah. Oke, harga bid tetap 1.300, harga offer 1.305. Sama di menit ke-21, harga bid 1.300, harga offer 1.305. Nah, tapi apa yang membedakan teman-teman adalah volume yang sangat besar ini. Tiba-tiba volume bertambah 150.000 lot. Nah, kita bisa simpulkan apa? Karena ini harga masih sama ya, kita lihat ya. Ini masih sama, bid offernya masih sama, tapi volume sudah naik sebesar 150.000. Dan ada kenaikan offer volume. Total offer volume, ya kan? Sedangkan total bid volume hanya naik sedikit. Nah, artinya apa teman-teman? Volume naik 150.000. Siapa mereka? Mereka adalah active buyer dan passive seller. Dari mana saya simpulkan? Karena kita lihat, mereka tidak mengantri, ya. Mereka tidak mengantri untuk membeli saham di harga yang harus mengantri. Tapi mereka membeli di harga yang sudah ada penjualnya. Jadi kita lihat, penjual pasif terus bertambah, sedangkan aktif buying atau aktif buyer, pembeli yang aktif terus melakukan pembelian. Kita lihat di sini, kita juga bisa lihat di transaksi yang sudah terjadi. Kita lihat nih, pada harga 1.350 ini kan harga offer nih, terjadi pembelian terus menerus, pembelian. Jadi pembeli aktif sedang menghabiskan offer di sini. Nah, jika offer ini habis, maka akan naik. Oke,
Jadi kita bisa melihat volume, price, dan bid offer untuk melihat apakah saham ini akan naik terus atau tidak. Oke, jika kita melihat ini maka kita dapat mengatakan probabilitas saham ini naik sangat besar pada hari ini. Oke, kita lihat ya sekarang 1300, 1305 kan. Kita lihat apakah di jam-jam berikutnya saham ini terus naik. Oke, ini jam 9:35 bid offernya. Harga sudah naik ke 1310 ya. Jadi karena offer tadi di 1305 sudah habis, maka naik ke 1310 harganya. Sekarang 1305 malah menjadi harga bid. Harga offer di 1310. Dan kita lihat terus terjadi pembelian aktif. 1310 harga offer, tapi pembelinya terus beli di harga offer. Oke, jadi kita lihat ini masih ada tekanan beli yang sangat besar ya. Kita bisa melihat ini terus berkurang over volumenya, dan kita bisa prediksi harga kemungkinan akan terus naik sampai aktif buyernya berhenti membeli. Oke, jadi sampai pemainnya berhenti menyerang, kita bisa bilang itu sampai di resisten. Oke, kita lihat saham MDKA order book jam 9.42, kita lihat. Nah, ternyata di harga 1320 aktif buyernya sudah berhenti membeli. Kita lihat malah terjadi active selling. Ya, kita lihat ini para penjual menjual di harga bid. Oke. Harga yang terjadi adalah 1315 di harga bid. Maka kita bisa bilang penjual aktif sedang menjual kepada pembeli pasif. Nah, jadi setelah kenaikan tadi dari 1300 sampai 1320 dan pembeli aktifnya berhenti membeli. Oke, jadi kita bisa note, kita bisa tulis, kita bisa catat, kita bisa ingat angka ini sebagai resistennya. Karena sampai di harga ini, para pembeli aktif berhenti membeli. Oke? Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, jika kita lihat candle chart ini, tadinya saya berharap resistennya di harga 1330 atau 1320. Dan ternyata benar, di 1320 teman-teman tadi, 1320, setelah active buying terjadi, active buying sampai ke sini, dan pembelian berhenti, dan harga kembali agak turun ya. Oke, jadi jika teman-teman day trading atau ingin membeli dalam harga yang bagus, maka saya bisa katakan kita bisa menjual di sini. Kita bisa menjual dulu di harga atas, dan ketika dia turun, kita bisa order lagi di harga yang murah. Tapi jika teman-teman ingin hold saham ini secara jangka panjang, saya masih rekomendasikan karena kita lihat kalau untuk daily chart ini masih sangat bagus ya, masih ada peluang naik yang besar, dan juga ada akumulasi para big player di saham ini, akumulasi foreign ya. Dan kita lihat di sini di market closing order book. Nah, tadi kita sudah catat bahwa 1320 adalah resisten kan? Karena secara teknikal, secara di chart menit, dia membentuk resisten adalah antara 1320 sampai 1330. Dan secara buyer, secara aktif buyer, mereka juga berhenti membeli di harga 1320. Oke? Nah, kalau kita tadi langsung menjual di harga 1320, 1315, maka kita bisa menjual di harga terbaik. Dan ketika closing, dia kembali turun ke harga 1300. Oke? Nah, jadi teman-teman itu dia sedikit mengenai pembahasan bid offer. Dan kalau kita lihat di sini, total over volume sudah sangat besar. Ya, kita lihat dibandingkan awal tadi, saya tampilkan lagi di awal tadi. Nah, di jam 9.35 kita lihat over volumenya masih kecil-kecil ya, 3.000, 6.000, 7.000. Tapi setelah itu pada closing kita lihat sudah naik ke 18.000, 25.000, 10.000. Jadi semakin banyak orang yang ingin menjual secara pasif. Nah, tapi kita lihat pada penutupan lot yang terjadi masih banyak foreign money yang masuk ke saham ini. Ya, jadi walaupun secara daily chart secara daily trading kita menganggap ini sudah tidak ada terjadi active buying, tapi secara jangka panjang ini masih ada akumulasi yang terjadi. Oke, dan ini tentunya wajar dilakukan oleh active buyer. Kenapa? Saya akan lebih mudah untuk mengangkat harga lebih murah, mengangkat harga jika orang yang mengantri secara pasif untuk saya beli itu sedikit. Tapi jika yang mengantri banyak, maka dibutuhkan modal yang lebih besar untuk mengangkat harga. Jadi lebih baik saya menunggu dan membeli secara pasif setelah saya mendapatkan cukup
akumulasi yang saya inginkan. Nah, itu sedikit gambaran mengenai apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh para big player dan dilakukan oleh para market maker. Jadi, itu dia pembahasan mengenai order book. Mungkin untuk pembahasan mengenai order book yang saham gorengan, tentang bid offer yang palsu, mungkin akan saya buat di video-video berikutnya. Jika teman-teman tertarik, boleh tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan like video ini agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih teman-teman sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.